Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama pelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Dan dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan melewati Laila. Buati, saya enggak. Sebentar Pak Emi, saya belum siap. Nah. Tunggu. 5 menit ya, izin. Iya, siap. 5 menit. Iya. Iya. Bella nampak kepalanya. Sama. Oh, bukan nih. Nah, ini lagi agak berat kepala. Oh. Ini baju baru dipakai lah kena kuah gulai. Baju baru ya untuk besok ada ya. Orang ngasih takir. Orang yasinan naik rumah baru. Bikin nasi minyak. Pakai gulai kambing. Oh. Karena baju baru dipakai udah kena hijau. Nggak nampak. Nasi apa namanya Pak Emi? Nasi minyak. Pakai gulai kambing. Apa tuh nasi minyak? Hah? Nasi yang diminyak, nasi yang dimasak pakai minyak. Pakai minyak ini, minyak apa pun namanya itu yang siapa namanya? Nasi apa ya? Pakai minyak samin Bu Edi. Oh iya, bukan minyak sayur. Iya. Bukan nasi kebuli, Pak. Hampir mirip-mirip itulah. Cuma bukan nasi kebuli. Ya pakai rempah ya. Biryani. Iya, Bu. Simandi. Nampak tadi.
konai. Pakai sabun mandi buat Pak Helmi. Enggak. Bersihnya pakai sabun mandi. Kalau nggak bisa sabun itu. Minyak biasanya bisa. Tapi kalau nasi kebuli itu saya kurang suka ya. Di Jambi ada berapa buah tuh warung nasi kebuli. Nggak terasa makan. Nggak terasa makan. Rempahnya terlalu ini. Nah, kalau rempahnya bagus enak tuh. Rempahnya kurang. Oh. Tapi kalau aku lebih suka nasi biryani. Iya. Yang Oh. kentangnya kuning. Tapi kalau waktu kemarin ke Mekah kemarin nggak termakan juga yang asli di Mekah itu. Oh ya. Udah lah nasi kebuli. Lero patah. Nasi goreng. Lero Indonesia asli. Iya. Nggak bisa Orang gitu. enak Bu Metra, ya. Orang enak makannya. Kan satu porsi itu bisa makan 2 atau 3 orang gitu. Iya, mas porsinya gede-gede. Ya, ayamnya Yang lain hampir gimana? 1 ekor. Kalau dimulai tapi orangnya sedikit. Nggak apa-apa. Nih kalau ditunggu orang yang ditunggu tidak mungkin datang gimana? Enggak, apalagi bucut. Mana bucut yang Pucut belum? ada. Udah ada. Pucut Bu. ada. Ada Bu Wati, tapi tanggung dikit lagi. Kalau Nanti tekan tuang. makan. Iya. Tuh, tekan tuang. Tagantuang tuh, Bucut. Saya ikut sampai jam 8. Ya, boleh. Ada kelas. Ada kelas. Saya juga. Nanti saya moto Bu Metra aja sebentar di M1. Mainin Pak Noto. Kemarin kami ke Buya, Pak Elmi. Oh iya. 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 Hebat Pak Noto memang hebat. Bu Metra masih di Jakarta. Masih. Bucut. Lamanya Ciledug. Oh. Bucut, kalau nggak ada yang nganterin susah, Bucut. Jalan sendiri sekarang udah nggak berani. Iya. Nggak boleh saya juga. kesana lagi makan ikan asin Kita mulai lagi. ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Melati. Ayo. Mulai. Ini. Mohon maaf saya off kamera ya. Ya. Karena tadi sebenarnya saya nggak mau ngajar tadi. Cuma terpikirkan. Kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah ada 11, berarti 9 orang. Mudah-mudahan semuanya menyimak. Karena ini materi yang sebenarnya sangat penting menentukan subjek dalam sebuah kalimat, tidak hanya sekedar ketemu kata benda yang domah ya, karena itu pengaruhnya dalam menerjemahkan. Jadi tidak selalu ketemu kata benda domah itu pasti subjek, nanti akan saya tunjukkan. Nah, supaya nggak liar, supaya nggak keriting, maka saya pelan-pelan dari mulai yang sederhana dulu. Jadi prinsipnya ini berarti untuk kalimat yang dia ada kata kerjanya. Ya, jadi kita fokus membahas kalimat yang ada kata kerjanya, di mana di kata kerja itu ada pelaku. Nah, pelakunya itu kan ada 14 pelaku. Yeah. Tapi dari 14 pelaku tadi, apakah ada yang pelakunya tampak, ada yang enggak? Nah, itu tidak semuanya tampak. Ya. Dan pelaku sendiri sebenarnya, kalau ini kata kerja ya, kata kerja apapun,
Di sini ada pelaku 14 pelaku. Aslinya semua 14 pelaku. Tapi dari ke-14 pelaku tadi tidak semua tampak. Tampak pun ada yang tampak di sini di apa ini namanya? Setelah kata kerja. Saya sebutnya pelaku tampak aja, jadi jangan subjek ya. Pelaku. Ada juga yang di sini tampaknya. Nah, saya akan membatasi satu saja yang tampak di sini. Di sini dulu. Di sini dulu. Kenapa? Karena selama ini kita suka fokusnya ke sini ya, yang tampak di sini gitu. Nah, ini saya kasih gambaran simpelnya. Kata kerja yang pelakunya tampak di setelah kata kerja itu hanyalah gini, kata kerja yang pelakunya tampak, meskipun tidak selalu tapi bisa tampak, itu yang pelakunya adalah apa tuh? Orang ketiga. Orang ketiga. Orang pertama dan kedua tidak mungkin tampak. Itu dulu difahami. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Ya Allah. Ya, insya Ya. Allah. Dan kalau pelakunya tampak di sini, maka Kata kerja. pelaku di kata kerjanya itu tidak boleh ganda dan jamak. Dia harus tunggal. Tunggal. Nah, orang ketiga tunggal itu ada berapa? 3. Dua. Wah, iya. Dan Iya. iya, nggak ada lagi yang lain. Ya nggak? Berarti yang punya pelaku tampak itu hanya kata kerja yang punya pelaku huwa dan hia. Huwa laki-laki, hia perempuan. Itu pelakunya bisa tampak. Kalau bisa tampak, bisa nggak tampak? Ya bisa. Kenapa? Tapi yang jelas dia bisa tampak, bisa juga tidak. Tidak. Ya, tapi kalau ada kata benda di depannya itu curigain dia itu adalah menjadi pelaku. Ya. Kemudian kalau seandainya di sini kata kerja ini orang pertama atau orang kedua dan orang ketiga yang selain ini, selain huwa dan hia, berarti siapa? Huma, Huma, hum, kemudian hum, hunna. ya hunna. Berarti ini tidak pelakunya Ya. tidak tampak. Atau saya tulis gini aja, pelaku tidak tampak. Pelaku tidak tampak. Tidak tampak. Kalau di sini pelaku bisa tampak, bisa juga tidak. Itu dulu difahami. Silakan bisa ditulis karena bisa jadi nanti akan saya hapus. Terkhususnya yang ditulis adalah ini. Yang perlu daripada banyak tulisan catatan, lebih baik satu catatan tapi di luar itu berarti tidak tampak. Kita nggak membahas pelaku yang letaknya di depan dulu, tapi yang letaknya setelah dulu biar nggak campur aduk. Dan syarat lagi adalah gendernya harus sama. Gender antara pelaku yang subjek tadi dengan pelaku di kata kerjanya harus sama. Gender harus. Di sini itu bisa tunggal. Ya. Bisa ganda, bisa jamak. Bisa tunggal, ganda, jamak. Di sini harus tunggal. Makanya hanya huwa dan hia.
Mari kita telusurin satu persatu. Sudah? Sudah ya? Nih kalau bisa ditulis satu lembar gede ditempel gitu. Nanti kalau udah terbenakkan singkirkan. Ya. Sebelum ke ayat, saya ini dulu. Kata khotama. Ini bentuknya apa? KKL. KKN. KKL pelaku Uang. Gua. Dua. berarti dia bisa nggak punya pelaku tampak di sini? Bisa. 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 Secara bisa. Apakah nanti tampak apa enggak? Itu bisa tampak, bisa enggak. Secara bisa. Artinya apa? Dia bisa punya subjek di sini. Kalau seperti ini, Enggak tampak. dia Nggak bisa. nggak tampak. Kenapa nggak tampak? hukum. Karena bukan huwa dan bukan hiya kan? Iya. Punya Ya, sehingga subjeknya di sini tidak tampak. Ya, sudah. Oke, kemudian ini punya subjek tampak apa tidak? Tidak. 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 Kenapa? Home. Ya. punya home. Jadi ketika pelakunya itu adalah nggak tunggal, Mm. maka dia tidak punya subjek tampak. Tapi ketika pelakunya itu adalah huwa, bisa punya subjek tampak. Pelakunya tuh bisa tampak gitu, gimana ngomongnya? Saya tulis P aja deh, Iya. pelaku gitu. Pelaku yang sering disebut sebagai subjek gitu sama kita kan? Iya. Iya. Ya subjek atau pelaku lah ya. Kemudian misalkan lagi ini. Ini punya subjek tampak apa tidak? Robahat sih. Iya. Tampak. Robihat. Bisa. Kenapa bisa? Karena hiya. Iya. Ya, iya. Sehingga bisa ya, bisa. Tidak harus, tapi bisa. Bisa. Sampai situ bisa difahami? Bisa. Insya Allah. Bisa ditulis biar jadi sekarang lebih simpel ya. Jadi hanya huwa dan hiya. Kalau dulu kan Pak Helmi Ya. timbang sama gender gitu ya. Ya. Lebih simpel sekarang. Bu Ati, Apa Bu? pengertian nampak tuh berarti orangnya ada atau gimana pengertian nampak tuh? Tampak tuh ya ada Bu. Nih, makanya Ada sekarang di gini. ayat. Nah. Sekarang gini, Ibu tulis dulu nanti ke ayat. Tampak ada, orangnya ada. Gini, Ibu tulis dulu ini. Ya. Tujuannya apa? Biar nanti pas saya menjelaskan ke ayat, Ibu ngeliat makna tampak nggak tampaknya. Terserah mau di screenshot kayak apa, intinya pas Di nanti saya foto terjun bisa ke juga. ayat, Ibu paham maksudnya. Di foto aja, di foto.
Kalau saya bisa snipping tool. Sudah? Sudah. Itu lagi. Rabihat. Biar nanti paham maksudnya tampak tuh kayak gimana. Ya. Ya. Karena kalau ibu nggak punya catatan atau nggak punya screenshot, ini saya hapus, nanti nggak punya bayangan. Hilang juga. Iya. Nggak punya bayangan apa yang saya maksud tadi. Sudah. Sudah. Oke, sekarang saya ulang lagi biar bisa ngintip. Kalau ini kata kerja, pelaku yang punya subjek tampak hanya huwa sama hiya. Oke. Di sini baru akan terlihat subjeknya. Ya. Oke, tadi begitu ya. Tapi ini bisa tampak, bisa enggak. Kalau enggak ya enggak masalah, enggak usah dicari-cari gitu. Ya. Tapi, oke, mari kita lihat dari mulai yang sederhana. Sederhana. Surat 2 ayat 7. Ada kata khotama. Ya. Allahu. Kata khotama adalah KKL, pelaku huwa. Wah. Di depannya ada kata benda, domah. Yang Bapak Ibu selalu bilang apa? Subjek. Subjek. Berarti subjek untuk huwa ini tampak nggak? Tampak. Tampak. Nah, Oh, ini namanya subjek tampak. subjek tampak. Paham? Paham. Berarti khotama ini secara teorinya tadi, huwa, pelaku huwa itu punya subjek yang bisa tampak, bisa enggak. Ya. Nah, dalam hal ini Allahu itu adalah subjek tampak dari huwa itu. Wah, Paham maksudnya? ya. Ya. Oke, mari kita lihat lagi. Kata robihat itu di ayat berapa ya? Kemarin Ah, Ya, surat 2 16. ayat 16. 16. 2 ayat 16. Oke. Di situ ada robihat. Lihat. Robihat. Tija. Tijaratuhum. Tija. Ro. Tuhum. Ini bentuknya apa? Ben. KBM. Ciri subjek objeknya ada di mana? Di tu ini. Ini. Iya kan? Tuh ya subjek. Kita suka bilang langsung subjek gitu ya. Ya. Nah, mari kita lihat. Kita timbang. Ini robihat, ini apa? KKL. Ya. KL. Aku ya. Pelaku hiya. Ya. Secara teori hiya bisa nggak subjeknya tampak? Tampak. Bisa. Bisa. Nah, ini tampak nggak ini? Tampak. Ya. Nah, ini adalah subjeknya. Tampak. Paham maksudnya tampak? Ya. Ya, itu maksudnya tampak. Mari kita lihat surat Innaladina kafaru, surat 2 ayat 6. Di situ ada kafaru, saya tulisnya ininya aja, depannya nggak usah kepanjangan. Sawaun. Peserta dulu, setiap kali ketemu domah pasti subjek. Ya. Perhatikan baik-baik di depan sini. Ya, sawaun, KB, KK, subjek, domah tain cirinya pasti begitu. Ya. Padahal memenuhi syarat subjek nggak? Tidak. Tidak. Kelihatan. Karena ini adalah hum. Oh, Berarti ini subjek bagi ini nggak? Tidak. Karena hum itu subjeknya tidak tampak. Kalau ini bukan subjeknya hum, terus dia apa? Nah, itu panjang nanti penjelasannya. Dia adalah predikat. Ya. Gitu. Jadi tidak selalu kata benda setelah kata kerjaan domah itu pasti sebagai subjek. oh. Coba kalau ini kita anggap sebagai subjek, gimana coba ngartinya, Ibu? Oh, Gimana coba? sama orang kafir. Yang telah Gimana kafir. coba? Sama Nggak saja bisa, kan? orang-orang kafir. Ah, Iya. Jadi ini subjeknya bukan. bukan. Enggak.
bukan. Nah, daripada mikirin itu subjek apa bukan pakai apa ya, misalkan ditimbang-timbang gitu susah. Udah aja dilihat dari sisi teori yang saya berikan ini tadi. Hanya huwa dan hiya yang subjeknya tampak. Dengan ditimbang begitu, misalkan kita bilang hanya huwa dan hiya, ini hum. Maka kata benda apapun, domah kayak apa, nggak mungkin subjek, nggak mungkin pelakunya. Ya. Gitu. Jadi sawaun bukan pelakunya. Cukup dengan menimbang ini aja. Oh, dia bukan huwa dan bukan hiya, maka tidak mungkin ada subjek tampak. Berarti ini subjeknya bukan. Kan. Ya, itu Bu ya. Jadi ini bukan subjek. Saya hapus nih, bukan subjek. Bukan subjek ya, bukan subjek bagi ini. Nah, bukan. Ini contoh yang salah. Mari kita lihat. Contoh yang ini tadi cukup ya. Surat 2 ayat 7, surat 2 ayat 16. Nah, ntar saya dengerin azan dulu. Bertambah sedikit ya Bu Elvis ya. Kalau kemarin kita kan kalau yang setelah kata kerja itu syaratnya kata kerjaan harus tunggal, itu aja tahu kemarin. Sekarang datang lagi kan sudah tambah meyakinkan. Kan ilmunya berkembang Pak Helmi. Yes. Apalagi Udah ilmu pasti Pak Helmi. Al-Quran. Pak Helmi, Tahu saya nanti kan masuknya telat. Terus ini materi judulnya apa kok Pak? Kaidah untuk menentukan subjek. Penentuan itu dia subjek pada judulnya. kata kerja. Gimana Bu Elvis? Kaidah untuk Kaidah? menentukan subjek. Kaidah untuk menentukan subjek. Oke, makasih. Ya. Besok udah boleh telat lagi. Tadi kan ini dulu, habis buka sholat dulu. Wah, jadinya telat lah. Oh iyalah. Kalau kami buka sedikit aja, minum aja, sholat, makan. Waduh, Pak, lapar Pak Helmi. Tadi kiranya sudah ditunggu Pak Ustadz. Pak Helmi udah azan? Belum, lama lagi kalau di Jambi. Tapi kalau besok saya bisa makan setelah belajar. Tapi kalau puasa ada setelah buka saya makan. Sudah kan? Lama masuk? Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang suara azannya masih Undawati masih azan ya. Ya kan azan di situ nggak apa-apa Pak Helmi. Soalnya kan di sini saya yang ngomong ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi syaratnya tadi dia harus huwa atau hiya.
Kemudian harus sama gender. Kenapa di sini hia? Karena tijarotu itu gendernya perempuan. Ciri perempuannya adalah tak marbutoh. Aslinya tak marbutoh, tapi kenapa taknya terbuka? Karena ketempelan hum. Ya, jadi sama gender. Oke, dari dua contoh ini sudah cukupkah Bapak Ibu? Yang tampak. Yang tampak. Maksud saya kalau udah cukup, saya nggak nulis lagi, tapi kita sisir dari ayat 2 Al-Baqarah. Ya. Silakan dibuka. Ayat 3. Fokusnya ke kata kerja. Dan kita amatin subjeknya ada nggak di setelahnya. Kita lagi membahas subjek yang letaknya di setelahnya. Ayat 3. Yu'minuna. Itu bentuknya apa? KKSAD. Pelakunya Hum. hum. Kalau pelaku hum, mungkin nggak subjeknya tampak. Tidak. Makanya nggak ada kan di situ. Ya. Nggak tampak setelahnya kan. Tidak. Karena subjeknya sebenarnya Aladina itu. Tapi itu kan belum kita bahas. Ya. Biar nggak keriting rambutnya. Jadi satu-satu dulu yang tampak di depan dulu. Ya. Paham ya? Ya. Oke, sekarang Yukimuna. Pelakunya hum. Ya, Subjeknya tampak nggak setelahnya? Tidak. Cari ada nggak? Tidak. Nampak. Nggak ada. Oke. Fokus. Habis itu rozaqnahum. Itu rozaqna pelakunya apa? Nahnu. Nahnu. Tampak nggak nahnu itu di depan? Tidak. Enggak. Yang boleh tampak hanya apa dan apa? Wa. Iya dan dua. Iya. Kemudian yunfikuna. Tidak juga. Enggak juga. Jadi terbukti bahwa kalau selain huwa dan hia nggak tampak di depan, nggak tampak setelahnya. Betul. Saya ngomong depan belakang bingung. Kalau dibilang di depan sini, Nanti sini. salah. Ya intinya nggak nampak setelahnya. Setelahnya. Setelah. Kita sisi lagi ke ayat 4. Yuk minuna itu hum juga. Ya. Coba dicari, tampak nggak? Enggak tahu. Nggak tampak. Ya. Kemudian kalau unzila itu kan huwa. Wa. Huwa itu kan bisa tampak bisa enggak kan? Iya. Kalau nggak tampak ya nggak masalah. Tidak masalah. Oke, lanjut. Halo, Bapak Ibu. Lanjut, lewatlah. Ayat 6. 6. Nah, yang kafaru tadi sawaun kenapa bukan subjeknya? Karena apa? Karena dia tidak Kafaru itu hum. Iya. Subjeknya nggak tampak setelahnya. Iya. Mari kita lihat ada kata kerja apa setelah itu, coba dilihat. Anzarta. Betul. Kata zarta itu pelakunya apa? Wa. Kok huwa? Kok kanta? Kanta itu berarti nampak nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Tidak. Karena yang nampak hanya huwa dan Iya. ya. Kalau anta itu nggak nampak di depan, nggak nampak di belakang karena bukan orang ketiga. Kalau orang ketiga itu ya, kalau orang ketiga itu subjeknya bisa tampak, bisa di depan, bisa di belakang. Iya. Cuma yang tampak di sini kalau huwa dan hia. Kalau di sini bisa huwa, hia, huma, yang 6 itu. Gitu. Itu aja bedanya. Jadi kalau dia pelakunya orang ke-1 dan ke-2, jangan cari di depan dan jangan cari di belakang. Nggak akan ada. Karena sejatinya orang pertama dan kedua tidak tampak subjeknya. Itu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Saya nggak akan kemana-mana dulu, takut keriting nanti. Kemudian kata kerja selanjutnya? Pertama. Enggak dong. Tunzir. Ya, tunzir. Itu kan aslinya apa? Tunziru. Oke. Tunziru. Kalau ada KKSAD depannya itu ta, belakangnya itu domah, nggak ada tambahan apa-apa, kan pelakunya ada 2 kemungkinan. Anta. Bisa anta, bisa Iya. Iya. Nah, kalau anta itu orang keberapa? Yang kedua. Kedua. Orang kedua. Hia orang Tiga. ketiga. Dan di sini nggak nampak, kemungkinan besar orang keberapa? Orang kedua. Kedua. Kedua berarti siapa? Anta.
Unta. Anta. Dan selanjutnya kita cari-cari lagi. Ma, ya tadi. Bentar. Oke. Nah, saya cari yang rada-rada bervariasi. Ayat 9. Kata pertama. Yukhadi'una. Yukhadi'una. Pelakunya siapa? Hum. Tampak nggak? Ya. Enggak. Tidak. Nggak. Makanya kenapa nggak Allahu? Kenapa nggak Allahu? Allah, karena bukan subjek. Allah hanya sebagai objek. Gitu. Ya, oke. Amanu. Juga. Tidak Hum. nampak. Tampak nggak? Tidak nampak. Yakhda'una. Sama. Nampak. Juga. Nggak tampak karena hum. Hum. Yash'uruna. Hum. Nggak tampak. Paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat ayat 10 yang zada. Zada itu pelakunya siapa? Allahu. Bukan, maksudnya Pak, maksudnya Wah itu bisa tampak nggak? Nampak. Bisa. Tampak nggak di situ? Nampak. Iya. Tidak ada. Apa? Ya, tidak ada. Allah. 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 Oh. Coba kan? Ya. Nah, maksudnya gitu. Iya, iya. Paham? Paham. Kanu. Ya. Kan. Hum. Da. Hum, tampak nggak? Ya Tidak. tampak. Satuhum. Yaktibuna. Sama. Tidak juga. Hum. Tidak Nah, nampak. jadi gitu maksudnya tampak dan nggak tampak itu. Oh, iya, iya, Bu. Paham ya? Paham. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya simple, sederhana ini. Yang ini aja. Yang saya kotakin hitam ini. Plus gendernya harus Sama. Sama. yang ringkesannya tadi saya kotakin sebelah sini tadi yang sebelum dihapus tadi Bapak Ibu itu yang Ya. ada ringkesan itu. Tadi kita telusurin lagi. Nah, oke, mari kita lihat. Ini ayat 14. Kita bahas. Ini perlu dibahas ini. Ayat 14. Surat 2 ayat 14. Bentar ya. Surah 2 ayat 14. Perlu kita bahas. Surah 2 ayat 14. Ada kalimat laku. Hum. Laku ini pelaku. Di setelahnya ada apa? Allazina. Zina. Oke, alladzina. Oke. Mari kita lihat. Laku ini pelakunya apa? Hum. 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 Oke. Alladzina itu kan kata penghubung yang sejatinya kata benda. Yang namanya kata benda, mau dia kata penghubung, kata ganti, kata tunjuk, itu dia bisa punya posisi dalam kalimat. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan kan? Gitu. Kalau Allahu gampang subjek, Allah gampang objek. Nah, kalau Alladzina ini mau subjek, mau objek ya begitu bentuknya. Maka dengan bantuan ini, mohon maaf ini siapa ya? Maka dengan bantuan ini, dengan bantuan teori ini, di sini laku, pelakunya hum, subjeknya tampak nggak? Tampak alazina. Karena dia Kok sama. tampak? Enggak tampak. Dia hum. Tidak Kok tampak. tampak? Tidak tampak. Ya. Nah. Saya ulang sekali lagi. Laku itu KKL pelaku hum. Ya. Subjeknya tampak apa tidak? Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Karena Yakin? Yakin. Yakin. Yakin apa karena terpaksa? Tadi saya bilang enggak. Tidak, karena itu Karena ada kaidah. Ya. Jadi yang tampak itu hanya huwa dan hiya. Ya. Berarti kalau hum subjeknya tampak nggak? Tidak. Kalau ini bukan subjek, maka kemungkinannya apa? Objek. Objek. Kita lihat dulu ini. Ini kan artinya mereka bertemu. Bertemu. Kata bertemu, Dengan berjumpa siapa? itu butuh objek nggak? Butuh Berjumpa objek. siapa? Bertemu siapa? Butuh objek. Cek. Ya. Jadi Dia tidak. kalau penentuan subjek dilihat dari sisi dia punya subjek tampak kalau kata kerjanya huwa dan hiya. Kalau objek itu dengan bantuan apa atau Ada siapa. Dan siapa? Paham?
Paham. Ya, Nah, Masya Allah. jadi kalau ketemu man, ketemu aladi, aladina, pokoknya yang seperti itu, atau ma misalkan ya, pokoknya yang bukan kata benda yang bisa didomahkan, fathahkan gitu-gitu ya, maka kita cara nimbangnya dia subjek apa objek tuh dengan cara kayak gini tadi. Ini nggak mungkin ini. Hum itu punya subjek, maka nggak mungkin aladina subjek. Kalau dia nggak subjek, kemungkinan kan objek. Tinggal dilihat kata kerjanya. Ini kata kerjanya butuh objek nggak? Sudah mulai ada bayangan ibu-ibu? Betul. Sudah mulai ada bayangan maksud saya. Insya Allah sedikit. Oke. Mari kita lihat lagi. Ayat 14. Amanu. Amanuhum. Berarti nggak Tidak butuh tampak. apa? Nggak tampak. Qalu. Tidak tampak. Makanya nggak ada kan? Amanna. Amanna kami nahnu. Wah. Nah, Nahnu. berarti Ya, ya. nggak tampak. Tampak. Ya. Ya, kemudian kholau Mereka tidak bisa. nggak tampak. Nggak tampak kan? Enggak tampak. Ya. Ya. Qalu nggak tampak juga dan seterusnya. Mari kita lihat selanjutnya yang rada-rada inilah. Saya carikan yang rada-rada. Nah, ayat 16. Ishtaru itu pelakunya siapa? Pelakunya apa? Hum. Hum. Kalau hum tampak apa tidak tampak? Tidak. Tidak. Makanya nggak ada kata kerja domah setelahnya kan? Tidak. Adanya fathah. Iya. Berarti itu adalah objeknya. Dolalah itu objeknya. Betul. Membeli apa? Membeli kesesatan. Kesesatan. Ya. Kemudian ayat 16 juga yang kata terakhir. Kanu. Butuh subjek apa? Itu subjeknya tampak nggak? Tidak. Enggak. Ya, makanya di situ muhtadin itu bukan subjek karena nggak tampak. Ya. Oke, dan seterusnya. Oke, ayat 17. Sama sedih. Ya. Sebentar, di sini saya mau ngebahas ini nih. Adoat. Silakan dilihat. Dia hia ya. Iya. Nah, hia. Tapi mari kita lihat kata setelahnya itu ma. Ma itu kan bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek kan? Ya. Ya. Mari kita lihat yang adoat itu kira-kira dia pelakunya apa? Telah menyinari. Yang menyinari itu apa sih sebenarnya? Pelakunya. Ini pelaku iya. 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 Hianya itu kembali kemana sejatinya? Naron. Naron kan? Api. Berarti ma bukan kan? Kan. Berarti bukan ma. Artinya gini, kalau ada ma itu kita timbang-timbang juga karena ma itu kan bisa sebagai subjek. Berarti naron ya. Kalau naron maka ma itu sebagai apa posisinya? Objek. Objek. Ya. Kan? Menyinari apa? Menyinari apa yang nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Maka Siapa? haulahu. Sekelilingnya. Apa yang di sekelilingnya. Sekarang perhatikan dahaballahu. Dahaba itu pelakunya apa? Wah. Gua itu bisa tampak nggak? Bisa. Terbukti nggak tampak di situ? Iya. Nah, betul. Itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke, ayat 19. Yaj'aluna hum Yaj'alunahum. hum ya. Ya. Oke, tampak tidak?
Tidak. Tidak, makanya nggak ada. Makanya kata setelahnya asobi'a. Mm-mm. Fathah sebagai Objek. bukan sebagai subjek. Kemudian, oke. Coba kita lihat ayat 20. Yakadu, Yakadu. itu pelakunya Huwa. Huwa. huwa itu bisa tampak? Bisa. Bisa. Berarti albarku Subjek. Sebagai subjek. ya, subjek. Itu, dan seterusnya. Nanti subjek itu kayak albarku ini subjek bagi yakadu, tapi juga menjadi subjek lanjutan dari yakhtofu. Tofu. Ya, yakhtofu. Kemudian masyau, pelakunya hum. Berarti punya subjek tampak nggak? Enggak. Enggak. Ya. Kemudian saya mau nanya nih, azlama itu termasuk apa dia? KBSL apa KKL? Oh, KKL. KKL. Kenapa KKL? Patah di akhir. Tuh kan bisa af'alu, Bu. Maksudnya KBSL kan bisa Iya, bisa af'alu. juga. Maksudnya bisa itu sebagai KBSL. Jadi bukan cuma sekedar fathah di akhirnya KKL-nya. Fathah di akhir sebagai ciri KKL betul. Tapi dalam konteks ini nggak cukup dengan begitu. Karena ada alanya itu ya, Bu Adi? Kenapa? Karena ada ala di belakang ya? Enggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungan? Nggak ada. Setelah ida, masih ingat nggak? Oh, iya, Ya, iya. karena ada ida itulah yang menyebabkan dia itu KKL. KKL. Tidak Masya mungkin Allah. dia KBSL af'alu. Iya, iya. Ya, iya, itu ya. Ini mah mampir sedikit kebetulan ketemu. Oke. Nah, sya'a. Huwa. KKL pelaku huwa tuh bisa tampak nggak pelakunya? Bisa. Iya. Siapa di situ tampaknya? Allah. Allah, betul. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum sya'a ada lau. Lau. Jadi kalau di huruf syarat kan gini ya, ini tuh pasangannya apa? Fa gitu ya. Nah, lau ini pasangannya la. Lau, jikalau pasangannya la dahaba itu. Oh iya. La dahaba itu. Jadi kayak semacam La zahaba. huruf syarat pun juga punya Pasangan. pasangan gitu. Ini tuh pasangannya fa. Nah, lau itu pasangannya la. La. Ya, ini pasangannya. Kemudian selanjutnya, ntar ya kita pelan-pelan telusuri. Oke, ayat 21. Penggalan kata ketiga. Panas. Bunyinya gimana? Wudu. Yang mana? Ya, iya nas. Ya, wudu. Berarti bentuknya apa itu? KKP pelaku. Antum. Kalau KKP pelaku kalau KKP itu punya pelaku nggak? Punya pelaku tampak nggak? Enggak. Karena kan orang kedua. Yang kedua ya. Iya. Karena orang kedua. Sebentar. Ya. Janganlah ntar ya. Saya carikan lagi yang ayat 22. Aj'alu punya pelaku tampak apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Oke. Sekarang saya bawa ke rada jauh. Nah, saya
carikan ya rada-rada. Bentar ya. 22 ja'ala itu Bu Wati. Kedua ja'ala. Ja'ala itu kan huwa, Bu. Ya. Ya, dia tampaknya di depan Bu Aladi, tapi kan kita belum ngebahas. Oh, iya iya Jadi iya. takut keriting Ibu. Iya 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 ya, maklum. Biasa polos Ya. langsung nanya. Kita biar satu fokus dulu gitu. Ya. Ntar saya carikan, ntar ya. Ini baterainya mau habis lagi ntar. Ntar ya, saya carikan yang Oke, rada jauh sedikit. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 54. Saya hapus ya ini ya. Saya hapus. Di situ ada gini. Surat 2 ayat 54. Qala Musa. Kata Musa itu kan kita kesulitan menentukan dia subjek apa objek kan? Betul nggak? Karena apa? Karena nggak bisa musuh, nggak bisa musi. Ya Musa aja. Betul nggak? Iya. Ya, oke. Mari kita lihat. Harus satu-satu paket ini. Li qaumihi. Ya. Kata Musa. Lihat dulu ini. Ini huwa. Ya, Huwa. Ya. Kalau ini huwa sangat mungkin kan? Iya. Musa itu sebagai subjeknya. Mari kita artikan. Kalau ini sebagai Musa berkata kepada kaumnya. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Berarti ini sebagai subjek. Oke. Kalau berhenti di begini doang, Musa. ini meskipun huwa, sangat mungkin ini sebagai subjek. Sangat mungkin. Tapi mungkin juga enggak. Karena kan bisa begini, dia berkata kepada Musa. Kalau enggak ada lanjutannya. Paham ya? Iya. Ya. Jadi ketika nimbang-nimbang juga harus itu juga lihat setelahnya gitu. Kalau ini masih ada lanjutannya li itu kan kepada. Oh berarti Musa berkata kepada gitu. Kalau tadi nggak ada li-nya itu kan berarti dia berkata kepada Musa. Bisa jadi dianya Allah kan? Iya. Nah kalau ini dalam hal ini subjeknya. Satu dapat. Mari kita lihat lagi. Oke. Surat 2 ayat 60. Di situ istasqo Musa. Ini pelakunya sangat mungkin dia sebagai subjeknya. Mari kita lihat, ada li lagi. Li qaumi. Berarti ini Musanya sebagai apa? Subjek. Karena berkata kepada itu. Bandingkan dengan surat 2 ayat 51.
Wa adna Musa. Bandingkan ini. Jangan ada yang nulis dulu. Ini KKL, pelaku siapa? Pelaku apa? Nahnu. Nahnu. Kalau pelaku nahnu, subjeknya mungkin tampak nggak? Enggak. Tidak. Kalau nggak mungkin tampak, ini tidak mungkin subjek. Paham maksud saya? Ya. Maka kalau nggak mungkin subjek, kemungkinannya apa? Objek. Objek. Nah, di sini kami berjanji kepada Musa. Iya. Dan mari kita lihat. Pernah saya bahas. Wa'ada itu artinya janji tingkatan paling tinggi. Yang dia hanya janjinya Allah dan Allah sendiri berjanji kepada siapapun ataupun ini dalam hal ini kan saling berjanji ya. Jadi kami wa'ada itu kan berarti saling berjanji ya gitu. Berarti dalam hal ini adalah Allah berjanji kepada Musa. Jadi saling berjanji. Allah berjanji kepada Musa, Musa pun berusaha untuk menepati janjinya gitu. Pakai wa'ada. Jarang ya kata janji pakai wa'ada tuh kecuali Allah. Jadi apa berarti? Objek. Objek. Di ayat 53 juga begitu. Ini ayat 53. Surat 2 ayat 53. Di sini tuh Taina. Pelakunya apa ini? Di sini ada Musa. Ya. Berarti tidak mungkin kan? Ya. Tidak mungkin Musanya sebagai subjek, maka sebagai objek. Oke. Jadi cukup dengan ini aja teorinya tadi. Selain huwa dan hiya, Tidak. subjeknya tidak tampak di depan. Simpelnya begitu. Dan kalau sudah tampak, maka ditimbang sama gender enggak? Sama jumlah nggak? Ya, kalau gendernya beda jangan dipaksakan. Sudah mulai ada bayangan? Sudah, Bu. Yes. Sudah, Bu. Ntar saya mau surat, ntar ya saya ngecek dulu. 248 coba. Dua empat delapan sebentar. 248. Musa. Cari kata Musa. Al-Musa. Sudah? Ya. Taraka. Iya. Kata Musa di situ. Oh ya, sekarang ke Taroka dulu deh. Taroka itu dia apa? Bentuknya. KKL. KKL. KL. KKL ya. Pelakunya apa? Kan Enggak lah, taraka pelakunya huwa. wah, Huwa. Lah, ya. Jangan terkecoh dengan tadi depan. Berarti huwa ya? Yakin huwa? yakin. Kenapa enggak anta? Karena Kan dia tidak huruf. Itu akar kata. Iya, tanya tak akar kata. Siapa yang masih ragu ini pelakunya huwa? Siapa yang masih ragu ini KKL? Kalau KKSAD mungkin nggak? Tidak. Tidak. Nah, ya KKL ya, yakin ya. Kalau KKL berarti pelakunya apa? KKL kan ngelihatnya belakang. Iya. ya. Mata. Pelakunya, jangan terkecoh dengan tadi depan. Kalau sudah yakin KKL, ngelihat pelakunya jangan terpengaruh dengan di depan ada tak.
Tapi lihat belakang. Ya. Kalau belakangnya fathah, pelakunya Huwa. huwa. Ya kan? Huwa. Kalau huwa berarti subjeknya tampak nggak? Dua tampak harusnya. Tampak. Berarti yang mana subjeknya? Ya bisa tambah, bisa tidak. Halo Musa. Musa. Ya kan? Bisa, iya. Kok iyanya masih belum pada mantap? Hehehe, tidak mantap. Iya, Saya tulis ya. Saya tulis. Kan gini, taroka. Taroka. Oke. Ini Halo, adalah KKL pelaku huwa. Oke. Habis gitu ada, ini kan huwa. Kalau huwa subjeknya tampak nggak? Lihat kata benda setelahnya. Ada nggak kata benda doma? A, Ya. lu, Lu, mu, muta, Halo. Lalu Musa ini apa bentuknya? KB? KBM. Berarti ciri-ciri domahnya di sini kan? Ya. Berarti ini subjek tampak bagi huwa kan? Ya. 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 Nah, pertanyaannya Alu Musa itu kan dia KBM. Berarti Musa itu harusnya harokatnya apa? Domah. Lah, kok domah? Kasroh. Basrah. Kasroh, tapi tak bisa dia. Iya, nggak bisa. Tapi kasroh sejatinya. Iya, Tetap ber-KBM. dihukuminya hukumin kasroh. Iya. Nggak bisa kita bilang fathah atau domah. Cuma dia nggak bisa dikasrohkan, memang begitu, tapi tetap kasroh namanya. Harun itu juga kasroh apa? Kalau dia ber-KBM. Halo, Harun. Harusnya kasroh. Karena nggak bisa Haruni. Iya. Nah, Tahmiluhu. berarti di sini subjeknya ada apa Harun? Dan ada. Paham Wah. ya? Sudah mulai. Oke, masih ada lanjutannya. Tahmiluhu. Ya, masih ada lanjutannya. Kalimat yang tahmiluhu. Ya. Tahmiluhu. Setelahnya ada apa itu? Al? Malaikatu. Malaikati. Ikatu. Malaikati. Oke. Kata ini bentuknya apa? Tahmilu. KKSAD. 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 Huwa. Pelakunya. Pelakunya kalau seperti ini kan ada dua kemungkinan. Iya. Iya. Zahia. Kalau nggak anta, Iya. Zahia. iya. Iya. Ah, Di sini doma, ini bukan ti ya, tu ya. Iya. Itu. Adik Kalau aku. ini tu, berarti kan subjeknya tampak kan? Nampak. Iya. Yang subjeknya tampak Jamak. tuh iya apa anta? Iya. Iya. Ya. Tapi bukan Ah, anta, iya, iya. itu ya. Oh, iya. Memastikan ya. Gendernya Iya, cocok gitu ya. pula. Mm-mm. Itu kepentingannya kita memahami rumus tadi. Ulang lagi puitis sedikit. Sikit. Kenapa sedikit ya harus sempurna lah ngulangnya. Dapat Dan kawan diulang Bu Bu Yupi. Wati. Tahmiluhu. Jangan bilang sekarang ingat nanti lupa ya. Iya. Nah, harus ingat lagi. Allah sesuai Sepintas dengan kami prasangka kita. Hamala. Tahmiluhu arti pelakunya bukan anta. Tahmilu. Tapi hiya. Kan, Dilihat kata setelahnya. alasannya apa? Pertama, tampak. Ya. Nggak mungkin anta tampak. Ya, Kedua, gendernya malaikat itu adalah perempuan. 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 Ini jamak, perempuan. Jamak ya. Jadi ini tak marbutoh ini bukan ciri tunggal ini ya di sini nih. Ini jamak ini. Jamak. Jamak ini. Tidak selalu tak begini tuh tunggal ya. Lihat. Tidak selalu. Kayaknya minum air zam-zam pengaruh ya. Wati, Ya. yang tahmiluhu itu bisa KBM kan? Oh, Tahmilun dari Tahmiluhu kok KBM, bela. yang tahmil lagi- dari pola fa'ala Lagi itu ya.
Bu Ella lagi ini. Kan buat Nah, ya kan kalau pola KBKK dari pola fa'al bukan fa'ilun. Itu tahmilun. hmm, Kalau ini ada ya Bu Ella. iya, Iya, Kalau Ada ya. kalau tafilun. di Pola mim sama fa'ala. lamnya jadi tahmilun gitu. Oh ya ada Kalau ya-nya gini gitu. Bu Ella kalau seperti ini nih kayak gini nulisnya nih ya. Iya, Nah, tahmiluhu betul. KBM. Hmm. Kalau ini kan enggak. Pendek ini Bu Iya, Ella. Nggak ada ya iya, iya memastikan aja satu ini gitu. Bukan ngantuk, tapi memang udah Iya. ketiduran. Udah Memang ya, ngantuk tapi udah memang tidur ya, Bu sepintas dia Ella. ketika Iya. BM. Sudah ayat 250 coba. Sebentar, ayat 249 aja. Kata fasola. Fasola. Ayat berapa, Bu? Ayat 249. 249. 9 di atasnya. Soalnya ya. Itu dia pelakunya apa? Oh, buah. 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 Buah tuh bisa tampak nggak? Nampak Bisa. tanpa lalu Kira-kira tolut Iya. itu domah. Iya, ya, Yang buahnya? Ya. iya. ya nama. Berarti tolut itu adalah buah. Cek. Berarti siapa yang keluar? Tolut. Tolut. Bukan dia keluar kepada tolut. Tapi tolut yang Keluar. kalau seperti yang kayak gini sih relatif lebih mudah karena ada doma. iya, Bentar. Tapi kalau yang kayak tadi Aladina, Ma gitu-gitu kan lumayan ya. Kalau nggak ada petunjuknya Musa, kalau nggak ada petunjuk kayak Sawaun tadi. Iya. Selama ini kan peserta Doma saya. kalau ketemu doma tuh subjek. Ntar saya carikan yang man gitu. Harus dicari man sebagai subjek gitu tuh pernah. Bapak Ibu sambil meresapi itu saya sambil nyari catatan kumpulan saya waktu itu pernah. Yang saya nggak rapi catatannya tuh kadang-kadang ketemu apa saya itu ini. Saya kan pernah menyampaikan man kadang sebagai subjek di mana sebagai objek. Sering saya dulu tuh rajin begitu karena udah nggak pernah dibahas lagi catatannya entah kemana. Itu kan udah jam 8 lewat. Oh, udah berarti. Nah, saya carikan yang ini ya ibu-ibu sebentar. 2 ayat 18. Nah, kayak gini nih. Aladina. Sudah ke ini? Iman fasya.
Bisa saya hapus? Bisa saya hapus Bapak Ibu? Ya, boleh, Udah, boleh. boleh. Ya. Surat 61 ayat 6. Kalau Musa itu kan nggak ada bin-binnya ya. 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 Kalau Isa ada binnya nggak? Enggak juga. Isa bin Maryam. Bin. Ibni Maryam. Ibnu. Ada Enggak kan? Iya. Itu menentukan subjeknya lebih gampang. Karena lihat binnya. 61 ya berapa tadi? 6. 6. Oh, 60. Isa bin 6. Maryam. Dan seterusnya. Ini kan huwa ya. Lihat sudah ke papan. Oh, 61. Surat 61. Surat 61 ayat 6. 60. 60 ya. 61. Iya. Oh, yes. Bisa Maryam berkata. Ya Allah, pantesan pada diem. Ternyata saya mute. Bapak Ibu udah ketemu? Udah. Sudah lihat ke papan tulis? Udah. Ya. Silakan dilihat. Ya. Kalau tadi Musa nggak ada kelanjutannya, kita kesulitan nentuin apakah Musa sebagai subjek objek, tapi dengan bantuan tadi pelaku tadi dan itu bisa. Kalau Isa, meskipun sama-sama Isa di belakangnya begini, mudah nentuin karena Isa itu punya Ibnu. Nah, Ibnu ini sejatinya menunjukkan harokat ininya juga Isa di depan. Jadi kalau Isa di depan ini domah, maka Ibnu. Makanya kalau Ibnu udah, dia mah subjek ini. Gitu. Jadi ini bisa. Iya. Bandingkan dengan kalau yang kita lihat yang ibnanya. Bentar ya. Surat 2 ayat 87. Surat 2 ayat 87. Coba cari Isa di situ, ada nggak Isa? Ada nggak Isa di situ? Nggak ada ya? Isa ada Isa. Ayat 87 surat Al-Baqarah. Nah, Ibna kan? Berarti dia sebagai objek. Cocok nggak? Kata sebelumnya Ataina, ya. berarti pelaku nahnu nggak punya subjek kan? Iya. Ya. Maka ngelihatnya cukup ke Ibna aja, mau nentuin subjek dan objek itu. Oh. Paham maksud saya? Iya. Jadi kalau di surat 2 ayat 87, di sininya kola, bukan kola ya. Ataina. Ya. Ataina. Kalau ini sebenarnya tanpa teori yang tadi saya ini kan bisa ini sebenarnya. Cukup dengan melihat ibnanya. Ibnu. Ya. Isa ibna Maryam. Karena penentu subjek objeknya tuh di sini.
tambah lagi nih nahnu, nggak mungkin tampak gitu. Tapi cukup dengan lihat ibnu ibna itu udah cukup banget, nggak usah mikir-mikir, nggak sampai keriting gitu. Nah, masih 9 menit. Saya mau bahas satu kalimat. Surat 2 ayat 118. 2:118. Waqala allazina Kata kola. Surat 2 118. Kata kola. Alladzina. La ya'lamuna. Dan seterusnya, karena nggak cukup. Oke, di sini kata kola, pelakunya siapa? Wa. Wallazina la Kalau ada ya'lamun. belum Bu Ella, belum. Kalau huwa, subjeknya kan bisa tampak, Bisa tidak? bisa enggak, Iya. ya kan? Nah, aladina curigai, bisa jadi itu. Tapi apakah selalu? Belum tentu. Kita ini kan, kita artikan. Yang jelas kalau ini kita anggap sebagai subjek, berarti gimana? Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, Iya gitu berkata kan? ya. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, cocok nggak? Cocok. Bisa. Cocok. Berarti ini subjeknya. Sebenarnya subjeknya di Aladina, tapi Aladina nggak bisa berdiri sendiri subjeknya. Jadi subjek itu bisa berupa kata benda domah, bisa berupa kata ganti, bisa berupa kata tunjuk, bisa berupa kata penghubung, bisa berupa kalimat. Maman pun bisa. Ma bisa sebagai subjek, man bisa sebagai aladina bisa. Cuma kalau aladina, ma, man itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Cuma subjeknya di aladina. Aladina itu, karena dia kata benda. Cuma aladina itu Nggak bisa kata berdiri penghubung sendiri. yang nggak bisa berdiri sendiri. Ma juga sama, nggak bisa berdiri sendiri. 7 menit lagi, coba kita bahas sedikit lagi. Yang di bawahnya yang kata-kata gini. Apa itu? Yukallimuna. Yukallimunallahu. Yukallimuna. Habis itu ada Allah. Allah. Ini berapa penggalan ini? Yukallimuna. Yukallimunan. Tiga. Bukan, yang Tiga. yukallimuna. Yukallimu satu, Dua. nah Oke. satu, Dua Allahu ya. satu. Ini 2. Oke. Berarti ini apa? KKSAD. Pelaku Huwa. huwa ya. Ya. Ini adalah kata ganti. Kata ganti yang nempel di kata Objek. KKSAD sebagai apa? Objek. 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 Oke. Sekarang ada kata benda domah. Letaknya setelah itu Allah. berarti dia apa? Objek. Subjek. Subjek. Ya, pelakunya huwa. Memenuhi syarat ya, karena huwa itu termasuk yang subjeknya bisa tampak dan gendernya sama. Berarti mengartikannya adalah Allah Berbicara kepada kami. kepada kami. Masih ingat apa bedanya kola dengan kalama? Kalau berbicara selama berbicara Ya. langsung. Kalau kalama itu berbicara langsung, kalau kola itu lewat perantara. Berarti di sini Allah berbicara langsung kepada kami. Kaminya di sini siapa? Musa. Oke. Nah, ayat setelahnya. Taktina ayatun. Saya tulis di bawahnya.
taktina ini apa bentuknya? Takti. Oh, KB. KKS ade. Di pelaku hia. Ya. 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 Ini, kemudian ini kata gantinya ya. 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 KKSAD kan? Oke. Ya. Ya. Pelakunya kalau takti kira-kira apa itu? Iya. 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 Ya, sementara kita tulis dulu ada dua kemungkinan kan? Ya. Kalau jangan lihat ke sini dulu. Ada dua kemungkinan kan? Yaitu apa? Lihat. Wa atau Gua hia. iya. Entah. Kok gua? Anta atau iya. Atau iya. Anta. Ya, Anta iya. atau iya. Nah, di sini ada subjek tampak. Gak mungkin anta itu tampak. Ya. Hia. Maka iya, gendernya perempuan sama. Kebetulan ayat tuh. Anta Ya. juga tak. Pertanyaannya ini takti, ini KKSAD utuh normal atau mati? Mati. Ayo dari mana? Normal. Normal lah ataya. Kalau Normal. mati, yaknya dikubur, Bu. Hilang. Mati, maaf. Normal. Normal. Kenapa kalau normal nulisnya nggak pakai domah? Ini huruf sia. Huruf ya. Iya, kalau huruf sia itu domahnya nggak ditulis, domah sama sukun. Kalau fathah baru ditulis. Tulis. Seandainya ini ada di depannya ada lan, masih ingat lan? Ya. Huruf yang mengapakan? Mempatahkan. Maka ini begini nulisnya tiana, Tiana. tiana, Tiana. gitu. Jadi kalau normal itu nggak ditulis. Kalau mati maka hilang dia. Tina. Seandainya ada lam gitu, maka gini Tina. Tina. tina, nah gitu, tina. Bu Ella katanya ngantuk. Disengaja dimelek-melekin. Nah, lanjut, ada lagi tuh di situ. Yang ini, tasyabahat. Itu dia apa? KKR. 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 Jadi KKR-nya Ya, sukun. sukun, Iya. berarti pelakunya Iya. Ya. iya. Kalau iya itu tampak apa nggak tampak? Tampak. Tampak. Di situ tampak nggak? Kulubuhum. Ya, cocok nggak gendernya? Cocok. Kenapa kulubuhum itu gendernya perempuan? Betina. Perempuan. Karena hati jamak. Karena Hati-hati ke jamak. jamaknya, bukan karena berpasangan, karena jamaknya. Betina masuk Ella. Iya. Bayana itu apa? Pelakunya. Nahnu. Nahnu. Tampak nggak kalau nahnu? Enggak. Tidak. Kayaknya nggak ada. Ya. Oke? Oke. Oke, alhamdulillah. Cukup. Oke, saya hapus. Tunggu, belum. Hapus. Tunggu. Jangan Apa dapat. ya, Tumi? Nah, Oke. Kesimpulannya sebelum ditutup. Jadi kita baru membahas kata kerja yang subjek tampaknya di sini nih, Ya. pelaku. setelah Yang pelaku tampak. Maksudnya gini, pelaku yang ada di sini nih. Pelaku yang ada di sini. ya bisa tampak. Pelaku ini bisa tampak, Bisa tidak. bisa tidak. Dan tidak. Letaknya di sini, kalau di sini hanya huwa Atau iya. dan hiya. Selain itu tidak. Iya. Dan syarat selanjutnya ini gendernya sama. Harus sama. Dan di sini kata benda yang sebagai pelaku sebagai subjek tadi, ini subjek ya. Ya. Boleh Itu bisa kata benda tunggal. ganda jamak. Kalau ini harus tunggal, udah jelas. Tunggalnya huwa sama hiya, nggak saya tulis tunggal lagi. Huwa sama hiya.
supaya nggak keriting, saya bahas yang di sini dulu. Nanti kita bahas kalau pelakunya di sini. Jadi ini dibenakkan dulu. Jadi apa yang kita pelajari tadi, kesimpulannya, ringkasannya ini. Nanti pelakunya bisa berupa kata benda domah, bisa berupa kata benda nama, bisa kata penghubung, kata man, bisa aladina berupa kalimat tadi, ma juga berupa kalimat, man juga berupa kalimat, gitu. Apa Bu? Kata tunjuk bisa nggak? Bisa. Ya. Ya, bisa. Tapi secara teori bisa. Tapi nggak tahu nemu apa enggaknya. Secara teori semua kata benda itu bisa. Semua kata benda bisa sebagai subjek, sebagai objek. Oke, cuma secara itu belum tahu tuh. Saya lupa pernah nemuin apa enggak. Lupa, nanti dicari. Oke. Apa yang kita rencanakan jam 8 ternyata lebih 32 menit. Alhamdulillah. Bu Wati, tanya Bu Wati. Ya. Nah, yang tadi itu Bu Wati keterangannya setelah iza itu tidak mungkin apa Bu Wati? Oh, tadi kan kata ida, terus tadi kan gini alama ya kalau nggak salah ya. Iza Ini udah di screenshot belum Pak Helmi? Ya. Iza Udah screenshot? Ada tadi. Ya, tadi kan gini Bu ya, kalau nggak salah ini bukan katanya tadi. Iza azlama Bu. Oh, enggak ada tuh. Lama, gini. Azlama. Zolim. Zo. Azlama. Oh, Iza azlama. ini. Iya. Oke. Kan kalau kita lihat ini kata ini, kan bisa aja af'alu kan? Iya. Af'alu tuh Pak fatahnya. Iya. Berarti kan seperti KBSL. Iya. Iya kan? Cuma kalau setelah ida itu nggak mungkin KBSL. Oh. Yang mungkin adalah KKL. Kalau KKL dia berarti apa namanya pola apa? Af'ala. Allah. Ya. Berarti bukan KBSL. Iya. Ya, tadi kan ada yang bilang KBSL, ada yang bilang artinya lebih tadi kan? Saya bilang itu bukan KBSL. Itu adalah KKL. KKL. Karena kalau secara KBSL mungkin, sangat mungkin. Gitu. Tapi kalau begini doang, begini saja nih, ada dua kemungkinan Bu kalau nggak ada ida. Kalau begini doang. Wa Ada azlama. dua kemungkinan. Bisa KKL pola Kaf'ala. atau KBSL yang fatahnya, yang af'alunya, tapi ini af'alanya. Iya. Karena ada ida, maka nggak mungkin kita coret KBSL. Yang kemungkinan adalah KKL. Begitu Bu. Iya, makasih Bu Wati. Ya. Oke, yang ini udah di screenshot tadi? Enggak dong. Sudah. Yang ini Pak Helmi. Enggak. Saya ada ini. Pak Helmi makan apa? Ini tadi mungkin saya lagi sholat tadi. Ya, silakan. Jadi nambah 3-4 menit. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Bu Wati. Ya. Tadi sebelum saya masuk itu tadi ragu saya mau masuk tuh sebenarnya karena batuk-batuk. Terus ada air zam-zam di samping saya minum, alhamdulillah. Maaf ya, saya nggak off kamera. Ya nggak apa-apa Bunda Wati. Ya, iya. Aman. Kasih banyak semuanya. Mohon maaf buat salah kata. Pak Helmi silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam ini sesuai dengan yang kita niatkan di awal. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, isi Fatihah kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayo Bu Bu Ati, Mitra, Bapak udah Ibu ditunggu Bu semua. Diana tuh. Bu Iya, Ira. Kak. Bu Tapi Mitra saya ditunggu. Langsung pamit ya. Ya, ya, sama-sama pamit aja. Keluar sendiri-sendiri ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ada si Buzul bungsu. Anemi tadi Oh, perasaan ya, si masuknya bungsu telat. Uni. masuknya Si bungsu terakhir. Uni. Ya, masuk jam Iya, 7. Kalau jam 7 tadi masuk dari awal. Jam 7 tadi masih itu di Oh, iya. nyambung dah di ujungnya Bu, mudah-mudahan bisa di. mudah-mudahan bisa ini dikit. Dengar rekamannya aja. Minta rekamannya ke Pak Helmi, Bu. Iya, siap Ya, dikasih. Kalau ada yang minta dikasih, kalau tidak minta Ya. tidak.